Lu gila ya, belum pernah kepikir saya ternyata filosofi bisnis yang kamu bangun adalah consolidate BOP. Saya kaget dengar pernyataan seperti itu. Ntar, apa maksudnya ini? Bagi saya, kalimat ini hanya segelintir orang yang paham. Hanya mereka yang membaca ribuan buku kayaknya yang dapat update langsung paham maksud dari kalimat tersebut di atas. Kalau saya, ya nggak paham lah. Begini katanya memulai wejangannya. Kaum kapitalis itu tidak pernah unorganized. Mereka selalu terkonsolidasi, keuangannya selalu bisa dipusatkan sehingga kekuatan ekonomi di kaum kapitalis pasti solid. Di top of pyramid, di sisi atas strata ekonomi, semuanya terpusat, semuanya terkonsolidasi. Top 3% manusia di atas piramid tersebut menikmati 97% kaum bottom of pyramid, BOP. Di sini saya baru mengerti artinya BOP, bottom of pyramid rupanya. Dia melanjutkan, kaum piramida yang di bagian bawah bagi kaum kapitalis akan terus berusaha supaya jangan pernah terkonsolidasi. Maksudnya begini, kita semua tahu sistem perbankan saat ini bukan? Uangnya dari semua kalangan. Namun untuk mencairkan atau menggunakan dana dari bank tersebut ada syarat, yaitu perlu ada kolateral atau jaminan. Aturan ini sengaja dibuat oleh kaum kapitalis karena mereka tahu hanya 3% manusia yang punya kolateral atau jaminan. Jadi yang 97% tidak akan pernah bisa kaya. Teori sederhana ini masuk ke otak para bankers dan ekonom dunia. Jadi dengan sistem apapun saat ini, selama pakai bank, ya nggak akan ada pembiayaan untuk yang 97% itu. Uangnya dikonsolidasi dari semua lini, namun yang pakai hanya 3% yang di atas. Dahsyat kan kita ini dibodohi sistem. Demikian beliau dengan berapi-api bermonolog. Gila ini dunia perbankan dan keuangan. Sistem yang dipakai selalu pinjaman atau hutang, tidak pernah funding atau pembiayaan. Bahkan yang kekinian, si fintech pinjaman itu masuk sampai ke bawah, rakyat-rakyat bawah. Rentenir going retail, lebih lintah darat dari lintah darat. Ini masih sistem kapitalis. Kalimat panjang ini keluar dari mitra bisnis saya yang juga doktor ilmu ekonomi. Ketika dua tamu kami berpamitan, waktu itu kami bertemu dengan dua teman baik saya yang akan mendaftar bisnisnya di Santara, ingin listing, mencari funding di Santara. Kami berempat satu meja, yang berbicara hanya bertiga. Beliau sang filsuf ekonomi ini hanya diam dan menjadi pemerhati. Satu orang teman saya adalah pebisnis taman bermain atau waterpark, sedang mau menambah wahana patung lilin para presiden Indonesia dan dunia. Ada 8 patung dia siapkan untuk sarana edukasi di waterparknya. Dia memerlukan funding pembiayaan. Yang satu lagi adalah teman baik saya memiliki 18 restoran ramen dan 12 restoran bento di Jawa Barat. Memerlukan funding juga 3 miliar untuk membangun 4 outlet baru. Singkat dan padat pertemuan tersebut. Beliau berdua akhirnya pamit untuk balik ke Cirebon dan balik ke Bandung. Tinggal saya berdua dan dialog pun berubah menjadi monolog. Begini katanya melanjutkan. Dari diskusi tadi kamu bertiga, saya baru ngerti. Kamu membuat ECF, Equity Crowdfunding Kelas UKM ini, baru ngeh saya bahwa ini mengkonsolidasi ekonomi bawah dan memusatkan uang di bawah. Hal ini bisa membuat gap kaya miskin menjadi mengecil. Ini solusi. Ini bukan anti kapitalis, tapi kapitalis diretailkan sehingga semua orang mendapat kesempatan yang sama. Kamu ini kapitalis murni yang benar, yang membuat semua orang punya hak sama. Ini kamu menjalankan pemurnian kapitalis namanya. Gila lu. Terus kamu mengecilkan barrier to entry-nya lagi. Hanya dengan 5 juta sudah bisa invest share di perusahaan UKM. Ini bisa anak SD, tukang ojek, kuli bangunan, portfolionya bisa masuk ke UKM itu. Ini gila namanya, ini solusi. Saya sekali lagi mencoba terus memahami filosofi bisnis Santara melalui ocehannya dengan cerita-ceritanya yang panjang. Bagi saya penting memahami filosofi bisnis apa yang sedang saya jalankan. Spirit menyerang hegemoni kapitalis, namun bukan pakai cara sosialis dan liberalisme, tapi pakai filosofi baru, consolidate BOP, bottom of pyramid, bergandengan tangan berkonsolidasi.